Selamat datang di Studio Bola barengan sama Raihan. Gue Maria. Dan sekarang hari ini kita kedatangan langsung diimport dari Pulau Dewata. Akhirnya Bang BG. Gimana nih dari Bali perasaannya? Ternyata gue pikir Bali doang yang panas, Jakarta lebih panas. Wah, gila, ini studio kita entah faktor cuaca, entah faktor AC-nya lama nggak servis. Mungkin Rasa ada di sauna. Iya, mungkin ada yang bakal ngendorse Iya, AC. mungkin ada dari teman-teman yang mau nyawer buat servis AC. Nah, bener banget di Atau Saweria AC kita. baru ya. Boleh di Saweria tuh ya, Bang. Kita masih juga nungguin kapan sih bisa available-nya Bang Karyo. Soalnya di komen-komen YouTube banyak yang nanya. Nyariin Bang BG dengan Bang Karyo tuh. Oh, Bang Karyo ya. Duet klasiknya Stutbol. Bang Gondrong kita yang satu itu kan. Udah gak gondrong lagi BTW guys, Iya. Bang Karyo. Iya, nggak apa-apa dia. Udah. Jadi budak korporat sekarang. Budak susah. korporat. Tapi gitu gue mau ngabarin juga nih Bang. Kemarin gue liat Instagramnya Chelsea Indonesia bakal ada acara. Oh iya. Kayaknya lu yang paling tahu tuh acaranya tuh. Iya, nanti tanggal 24, 25, 26 November dalam rangka 20 tahun Chelsea Indonesia Supporters Club. Jadi kita mengundang segenap stakeholder Chelsea Football Club, penggemar Chelsea, baik yang pernah member, bukan member atau member, siapapun yang merasa dirinya terafiliasi dengan Chelsea Football Club, merasa bagian dari Chelsea Football Club, monggo datang, daftar, kita kumpul-kumpul seru-seruan di puncak nanti 3 hari 2 malam. Saling kenal sama teman-teman fans Chelsea seluruh Indonesia pastinya. Ih, seru banget Merayakan. Subscriber Studio Bola wajib datang. Benar sih, banget, ya. merayakan 20 tahunnya Iya, Chelsea ketemu Indonesia. Raihan, ketemu Maria, ketemu gua juga kan. Wah. Bang Adit, Bang Itu Adit. yang di belakang layar. Itu dia. Jadi ini benar-benar momen spesial. Jadi nggak harus member CISC. Jadi semua terbuka untuk siapapun juga, fans klub lain yang mau nyamar jadi fans Chelsea pun boleh. boleh. Iya, jadi silakan nanti dihubungi kemana nanti? Dilihat Instagramnya aja Bang. Instagramnya Chelsea Indo ya. Chelsea Indo boleh di situ. Atau mungkin di regional Chelsea. Oh iya, terdekat. Regional Hubungi, masing-masing, mungkin Bang. Anda di kota mana, coba cari regional CSC di sana. Bisa barengan gitu, daftar Bang. di sana. Oke deh, sebelum kita panjang-panjang lagi, kita intro dulu sebelum lanjut ke pembahasan Chelsea versus Arsenal weekend kemarin. Yes, sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, gue lagi pegang sebuah produk namanya Labriel. Labriel ini adalah satu-satunya sabun muka di Indonesia yang mengandung cisteamin sebagai brightening boosternya. Jadi buat gue yang kebetulan masih di Bali, sering ke pantai, suka punya hobi moto-motoin surfing, mungkin teman-teman yang follow Instagram gue mungkin udah tahu, udah paham ya. Jadi ini sangat membantu menghilangkan flek-flek hitam, noda jerawat, kulit yang berminyak, biar kita tetap glowing walaupun laki, glowing tetap ya. Apalagi di Bali nih panas banget, cuacanya terik banget, lagi panas-panasnya. Jadi ini sangat membantu gua untuk bisa tetap di Stutbol tuh nggak kelihatan hitam banget ya. Oke, cara pakainya juga gampang ya. Jadi ini tinggal dibuka, nanti produknya kurang lebih seperti ini. Nanti caranya adalah diusapkan dulu ke tangan ya. Setelah diusap ke tangan baru diaplikasikan ke wajah. Semua yang mau jangan ke yang lain ya. Wajah semua diusap kurang lebih 10 hingga 15 detik ya, biar cisteaminnya meresap dulu ke dalam kulit. Kemudian baru dibilas secara bersih ya. Jangan lupa nanti buat teman-teman yang beli, ini kotaknya jangan dibuka, jadi sabunnya bisa ditaruh lagi di sini. Buat teman-teman yang mau glowing, tetap glowing di tengah musim kemarau ini ya, jangan lupa nanti bisa kunjungi ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, atau follow Instagramnya Labriel Skincare. Cari aja di situ. Oke? Dan buat kalian penonton setia Studio Bola, kalian masih bisa dapetin lagi diskon spesial di Tokopedia dan Shopee dengan cara kalian tinggal masukin kode LABRXTUT. LABRXTUT yang ada di bawah sini, masukin di Tokopedia atau Shopee kalian sebelum check out, dan kalian bakal dapetin diskon lagi untuk produk-produknya dari Labriel.
Bang BG, kemarin Chelsea kedatangan Arsenal di Stamford Bridge. Gimana menurut lu tuh Bang? Hasilnya 2 gol, unggul lebih awal, tapi disamakan sama Arsenal jadi 2-2. Iya, ini sebenarnya hasil yang positif ya. Kalau mengingat musim lalu kita beda sama Arsenal itu aja bedanya 40 poin. 40 poin. Iya, itu musim lalu. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi beberapa musim ke belakang, khususnya di 3 pertandingan laga home di Premier League kita selalu kalah lawan Arsenal. Sebetulnya hasil 2 sama ini patut kita syukuri. Ini udah merupakan sebuah peningkatan sebetulnya. Apalagi yang gue takutin sebenarnya kemarin itu seandainya Kai Havertz yang bikin gol. Waduh, sakit banget itu kayaknya. Malah gue ngelihatnya positifnya gini, justru Mudryk nih yang bikin gol Premier League pertamanya buat Chelsea, ya kan? Yang tadinya dia mau dikontrak sama Arsenal, jadinya ke Chelsea, malah dia membuat gol against Arsenal. Nah, walaupun masih misteri, sebenarnya golnya itu adalah sebuah umpan crossing atau memang dengan sengaja ngelop si David Raya. Itu sih emang skill sih menurut gua ya. Indah banget sih gua nonton. Iya. Oh gitu. Nggak, tapi memang gini, dia sparring Bang sama Mudryk itu sempat dapat bisikan dari Tony Gimenez bahwa David Raya itu sering out of position. Oh gitu. Nah, jadi lo ketika ada kesempatan lo coba aja dia masuk dan itu selalu diingat sama Mudryk dan kejadian. Gue rasa ya 50-50 ya, tapi kalau gue sih lebih percaya dia sengaja. Emang apalagi kalau kan ngelihat selebrasinya gitu ya. Kalau orang nggak sengaja tuh beda. Oh Dia ya. sengaja. Jadi ingat dulu mantan kita juga. Siapa tuh? Jorginho. Oh, Kayak kesannya tuh pas Mudryk habis gol selebrasinya tuh cool as you like. Oh gitu. Gitu ya, Jorginho. Keren banget kemarin kayak ini dia kayak nggak lebay gitu selebrasinya kan. Cool gitu loh. Cool banget. Gue sih ngelihatnya itu ya dari proses gol itu ya Bang. Mudryk kan di sebelah kiri, berarti kan dia dominan kaki kanan karena inverted winger kan Bang. Dia ngechipnya adalah pakai kaki kiri, berarti kan kaki dua-duanya hidup tuh Bang. Bagus. Iya, itulah. Jadi ternyata kaki kirinya tidak sejelek yang kita duga kan gitu. Ya syukur-syukur kiri kanannya oke kan. Ya. Balik lagi. Pertanyaan lo tadi tentang pertandingan kemarin ya. Pertandingan tadi malam. Ya. Tadi malam. Ini kita syuting 1 hari setelah match ya. Jadi ya overall gue melihatnya positif di situ. Yang kedua adalah banyak hal yang harus kita syukuri sebenarnya. Arsenal datang dengan status yang berbeda ya. Setelah beberapa musim berlalu kita selalu berada di atas angin dibanding Arsenal ya. Kali ini kita yang underdog, benar-benar underdog. Arsenal yang musim lalu peringkat 2 datang dengan pemain yang lebih kompak, ditambah lagi dengan kehadiran Declan Rice, ditambah lagi dengan adanya Kai Havertz, ada Leandro Trossard ya. Makin kuat dibanding musim lalu pastinya. Dan di lini belakang juga mereka udah makin matang dengan Saliba dan Gabrielnya yang udah semakin solid. Di bawah Mister juga ada kiper baru David Raya. Jadi datang ke kandang kita di tengah Chelsea yang sebenarnya masih pincang. Oh iya, belum benar gimananya. Tapi gue salut ya dengan penampilan pemain-pemain tadi malam, khususnya gue harus kasih kredit buat Marco Kurela sih sama Malo Gusto. Ini 2 orang ini benar-benar sukses mengunci Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Oh iya sih. Itu Gue kalau melihat penampilan Cucurella lawan Arsenal ini merupakan penampilan terbaiknya selama berbaju Chelsea dalam satu musim terakhir ya. Dia masuk musim lalu. Udah 1 musim ya, 1 musim mau kedua musim ini menurut gua penampilan terbaik Cucurella. Dan dia main di kiri, padahal 2 game week sebelumnya dia main di kanan. Main di kanan dan ini kembali ke posisi aslinya. Dan tetap maksudnya malah jadi best performnya gitu. Lu perhatiin nggak Bukayo Saka tuh bener-bener nggak bisa dribble pass, nggak bisa ngasih crossing, nggak bisa satu-satunya crossing. Susah banget ditembus. Satu-satunya crossing Bukayo Saka itu yang terjadi di menit 84 itu yang memang itu juga sebenarnya posisi dia balik ya. Jadi ketika dia crossing pakai kaki kiri. Sementara Gusto udah menahan sebenarnya ya, sayangnya itu crossingnya yang tanpa melihat juga insting, benar-benar insting, dan disambut Trossard sebenarnya ya menjadi gol yang menyamakan kedudukan 2 sama.
Ibaratnya nih Bang, kalau kata anak Twitter ya, performnya Cucurella itu ya, kayaknya dia ngantongin Bukayo Saka tuh. Kalau kata anak Twitter kan gitu kan. Dikantongin sih Bukayo Saka. Iya, Saka dikantongin, tapi dikantongin pun masih bisa bikin assist. Tapi luar biasa sih, itu kredit banget buat Cucurella. Gue bener-bener tenang banget nontonnya tuh tadi malam, di mana bener-bener Bukayo Saka tuh nggak bisa gerak. Dan Cucurella main agresif, dan begitu dia dapat bola dia langsung kasih ke Modric atau Gallagher, dan selalu berpotensi jadi counter Chelsea yang berbahaya. Gitu. Ya. Dan Pochettino sendiri menurut gua udah spot on dengan game plan yang dia buat gitu ya. Jadi bermain dengan false nine ya, Cole Palmer, bahkan banyak yang bilang ini Chelsea pakai dual false nine. Ada Conor Gallagher juga di situ. Nah, ya Conor Gallagher kan belakangan ini semakin membaik, apalagi semenjak pakai ban kapten. Wah, itu bikin hoki sih Bang. Dan secara statistik di final third itu Conor Gallagher itu adalah pemain kedua di Liga Inggris yang berhasil paling banyak melakukan intercept dan sukses merebut bola ya, intinya di final third. Si dewa perang itu ya. Iya, dan sepanjang pertandingan dua orang ini, Gallagher, Palmer itu nggak berhenti berlari, nggak berhenti pressing, turun naik, bener-bener bikin Arsenal tuh nyaris nggak bisa apa-apa. Dan Cole Palmer semalam jadi player of the match-nya Chelsea versus Arsenal ya Bang ya. Iya, kalau secara resmi Cole Palmer, kalau gue pribadi lebih suka sebenarnya Cucurella. Menurut gue penampilan Cucurella luar biasa. Gusto pun sama, cuman hanya kecolongan benar-benar di gol yang dicetak oleh Leandro Trossard di menit 84. Sebelumnya Gusto juga sukses mengunci Martinelli, yang benar-benar Martinelli itu nggak bisa crossing, nggak bisa cut inside, benar-benar ditutup selalu sama Gusto sepanjang pertandingan. Lu kepikiran gak sih Bang, gue waktu turun line up gue sempat kaget tuh ngelihat, loh kok ini attacking midfielder kita yang biasanya Enzo tiba-tiba dewa perang Gallagher. Menurut lu? Sebenarnya udah beberapa pertandingan ke belakang itu Gallagher udah sering didorong lebih ke depan sebenarnya. Didorong lebih ke depan, dan dia banyak melakukan intercept di final third. Itu yang salah satu yang membuat Pochettino lebih suka, jadi meninggalkan Enzo dan Caicedo lebih deeper ke belakang, double pivot. Jadi Gallagher sendiri dengan kombinasi 3 gelandang ini mirip role-nya dengan ketika dia di bawah Patrick Vieira di Crystal Palace. Di mana di situ dia excel banget ketika dia dipinjamkan di Palace waktu itu, dia juga ditunjang oleh dua gelandang. Jadi memang di posisi ini dia lebih kelihatan lebih bermanfaat buat tim ketimbang dia dimainkan sebagai pivot atau double pivot. Oke. Gue mau nanya lagi Bang soal line up. Ya. Yang kemarin Levi Coyle di kiri. Terus center back kita ada Silva, ada Disasi. Nah, di pertandingan ini Arsenal yang tadinya Disasi selalu dimainin, malah di big match ini Disasi dijadiin bench gitu, ada di bench kita. Ya, Disasi sendiri kan dikabarkan pas jeda internasional sempat knock juga. Jadi emang kondisinya tidak terlalu fit. Tapi gue sepakat, seandainya Disasi fit sekalipun, menurut gua Arsenal tuh tidak terlalu punya aerial threat ya, ancaman udara baik lewat sundulan, terutama Gabriel Jesus, Nketiah gitu ya, bukan tipikal striker yang berpostur tinggi, target man gitu. Jadi kehadiran Disasi sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Bawah-bawah aja kalau yang dari line up Arsenal kemarin. Dan kalau kita bicara penguasaan bola atau kemampuan penguasaan bola, Colwill memiliki kelebihan dibanding Disasi. Jadi secara strategi gue pikir pas keputusan Pochettino menduetkan Silva dengan Colwill di sini, dan Cucurella dimainkan di back kiri. Jadi kalau Disasi akan lebih bermanfaat jika kita berhadapan dengan klub-klub macam misalnya City. Dia punya Erling Haaland yang tinggi, punya target man. Dari air bisa, dari samping, dan dari secara body balance juga kuat, strong gitu kan. Nah, itu kita butuh Disasi. Cuman untuk kemarin dengan Arsenal yang strikernya praktis Gabriel Jesus dan ini ya Nketiah atau mungkin Kai Havertz, jadi menurut gue sudah pas dan terbukti dua-duanya solid
Thiago Silva tuh solid banget tadi malam, keren banget dia ngeblok, positioningnya nggak pernah salah. Mungkin Levi Colwill ada beberapa momen dia kelihatan grogi, ada beberapa kali miss kick juga, salah passing. Miss kick tuh kayak nendang tapi nggak pas gitu ya. Mungkin karena faktor hujan juga, udah lama kita nggak nonton pertandingan hujan-hujanan di Stamford Bridge kan. Benar. Jadi bolanya licin, gua nggak tahu. Tapi yang pasti keduanya main apik, bagus, solid. Bener-bener Arsenal tuh nggak bisa menembus pertahanan kita. Jadi kalau kita lihat statistik pertandingan, Arsenal tuh tadi malam cuma punya 3 shot on target. Yang pertama golnya Declan Rice, ya, hadiah dari Robert Sanchez. Yang kedua golnya Trossard. Yang ketiga ada tendangan lemah dari Nketiah ya, setelah skor 2 sama itu ke arah Robert Sanchez tapi lemah. Ya, jadi benar-benar mati. Odegaard dikunci oleh Enzo dan Caicedo. Martinelli dimatiin sama Gusto dan Saka sendiri nggak bergerak sama Cucurella. Jadi benar-benar Chelsea bermain counter tapi lebih efektif, lebih berbahaya. Kita banyak banget peluangnya. Enzo punya peluang, Gallagher punya peluang, Sterling punya, Palmer juga punya, Jackson punya. Ketika skorline 2-0 tuh gue berharap ini setidaknya bisa 3-0, 4-0, 5-0 bisa. Tapi sayangnya tidak terjadi dan kita lengah ya, di menit 76 terjadilah kesalahan itu ya. Coba Mar kasih tahu gimana tuh yang kabar-kabar komen-komen Robert Sanchez itu blunder. Beberapa berita ya, dan ada komen juga di YouTube episode sebelumnya, banyak ada yang bilang gaya coachingnya Poch ini nggak setaktikal coach Chelsea sebelumnya, Bang. Kalau menurut lo gimana? Apakah sudah tepat? Apakah harus bagaimana? Kalau gua ngelihat justru dengan hasil dengan penampilan kemarin lawan Arsenal ini membuktikan Pochettino adalah pelatih yang beradaptasi dan enggak, dia bermain dengan false nine. Ini pertama kali dicoba musim ini. Sebelumnya selalu pakai striker. Tadi malam tanpa striker. Artinya Pochettino punya kemampuan, punya fleksibilitas, tidak melulu harus memainkan pakem yang menurut dia paling pas. Jadi artinya dia fleksibel dan terbukti sebenarnya efektif. Seandainya mungkin Sanchez tidak berbuat kesalahan di menit 76, mungkin ini akan sangat dipuji orang sebagai masterpiece. Ya sayangnya ini tidak terjadi. Nah, kita bicara blunder Robert Sanchez ini sebenarnya juga ini sudah gejalanya sudah mulai kelihatan ketika lawan Brighton di Carabao. Berapa kali ada tercatat setidaknya 2 kali tuh Robert Sanchez ngasih bola salah umpan, itu Joao Pedro sudah one on one. Sayang bolanya ke Mistar. Itu di pertandingan sama ada 2 kali lawan Fulham juga, ketika bola itu mau dioper ke Cole Palmer malah akhirnya direbut Andreas Pereira. Sayangnya juga gagal menjadi gol buat Fulham waktu itu. Jadi ini merupakan akumulasi ya. Sebenarnya gejalanya udah terjadi. Walaupun terjadi kemarin. Iya, walaupun Robert Sanchez baru saja dapat award sebagai Save of the Month ya. Bulan lalu yang penyelamatannya dia ketika berhasil menggagalkan Zaniolo ya, pemain Villa, Aston Villa. Penyelamatan yang gemilang. Tapi kira-kira gimana, Bang? Apa kayaknya kiper pelapis Chelsea kayaknya udah harus dikasih kesempatan nih, apalagi Sanchez kemarin ngelakuin blunder yang kalau misalnya di blunder yang nggak ada, Chelsea pasti menang tuh, Bang. Gue sebenarnya sepakat ya, Petrovic tuh harus dicoba. Tapi bicara saat ini, gue juga ada baru saja baca sebuah artikel yang dimuat oleh The Athletic ya, yang menyatakan bahwa sebenarnya Robert Sanchez itu adalah kiper kedua di Liga Inggris dengan passing akurasi tertinggi. Bicara passing akurasi, Robert Sanchez 88%. Dia cuma kalah dari Jason Steele, kipernya Brighton, orang yang menggantikan dia di Brighton, yang dipercaya oleh Roberto De Zerbi. Ya, De Zerbi pernah berujar bahwa dia mengganti Robert Sanchez dengan Jason Steele itu karena Jason Steele punya passing akurasi yang lebih baik dibanding Sanchez. Bukan bicara kemampuan stop stopping. Karena buat De Zerbi kemampuan kiper
dalam mendistribusikan bola itu penting bagi build up-nya dia. Jadi dan ternyata Sanchez justru peringkat kedua gitu. Dan kita bicara aerial kemampuan aerial ini sudah sangat upgrade dibanding Kepa Arrizabalaga. Jadi sepanjang musim lalu, musim 2022-2023 itu Kepa cuma mampu melakukan 15 kali penyelamatan bola aerial crossing. Itu pun kebanyakan dia punch, bukan ditangkap. Robert Sanchez dengan tinggi 197 cm musim ini sudah melakukan setidaknya 11 kali aerial gue lupa tuh bahasanya. Pokoknya penyelamatan bola crossing lah ya, bola crossing. Walaupun pertandingan saat ini baru ke-8, ke-9. Saat statistik itu dibuat baru 8. Jadi ini sudah upgrade sebenarnya dari Kepa Arrizabalaga. Banyak juga gue baca di komentar, wah kembalikan Kepa dan segala macam ya. Menurut gue untuk saat ini pelajaran pastinya buat Robert Sanchez. Ini kan kena batunya nih. Setelah sebelumnya beberapa pertandingan udah sempet nyaris tapi masih selamat. Kali ini beneran dipanis sama Arsenal. Ya Arsenal bukan tim kaleng-kaleng. Sekali kita berbuat kesalahan, akhirnya dimaksimalkan ya Bang. Mendapatkan hukuman. Udah selalu lawan Arsenal tuh ada aja kan pemain kita yang blunder. Beberapa musim terakhir ada tuh yang sampai dia bikin catatan, Bang, pas di Stamford Bridge yang musim ini ada tuh catatan blunder pemain Chelsea. Kali ini terjadi lagi ya, apa boleh buat. Pochettino sendiri mengaku puas kan dengan penampilan Sanchez. Ya kita support aja. Performanya gitu kedepannya sih. Bagus ya Bang ya. Tapi kalau ngomong-ngomong komen YouTube Studio Bola selalu kita baca, pokoknya pasti kita baca, nggak mungkin nggak baca gitu kan. Ada yang bilang di postingan video yang lalu, dibilang kok Bang BG mirip Robert Sanchez gitu. Bener nggak tuh Bang? Katanya Robert Sanchez tuh mirip Teuku Wisnu. Masa gua mirip Teuku Wisnu? Ada miripnya Bang. Ada miripnya nggak sih? Iya pokoknya kalau ada yang komen aja, nggak usah malu-malu, pasti kita baca gitu ya Bang ya. Robert Sanchez enggak lah. Gue tuh nggak mirip siapa. Masa mirip Coki terus mirip Robert Sanchez, nggak nyambung. Oh gitu. Nggak nyambung ya kan. Ada yang gue mau tanyain lagi nih Bang. Kemarin yang ngegolin kan selain Mudryk, ada juga tuh penalti di mana kan yang dapat dari hasil handsballnya Arsenal. Itu dari Mudryk juga kan ya Bang ya. Mudryk nyundul. Handsball, VAR, dikasih penalti. Nah itu gue sebenarnya kecewa tuh sama VAR. Kenapa tuh? Ya lu bayangin itu kejadian di menit masih 10 menit sekian gitu kan. Asik banget lah ya. Ya menit ke-11 jatuhnya gitu. Terus itu kan wasit lama play on terus. Play on sampai bola ke Chelsea dioper lagi. Itu 1 menit nyaris 2 menit. Butuh 2 menit buat VAR menginstruksikan wasit untuk menghentikan pertandingan. Oh gitu. Gue nggak tahu tuh rulesnya. Gue juga sempat bahas di Twitter. Seandainya dalam proses itu tiba-tiba Arsenal bikin gol, gimana tuh? Apakah VAR-nya golnya akan dianggap dianulir? Iya, ya kan kita nggak pernah tahu. Cuman menurut gue itu kelamaan dan kenapa VAR butuh selama itu untuk checking offside yang sebenarnya dari replay biasa udah kelihatan itu handsball gitu. Tinggal masalahnya kan handsballnya apakah sesuai dengan rule of the game apa enggak kan gitu. Kalau John Terry kan sempat bilang bahwa kalau seandainya dia jadi defender ya dia nggak punya pilihan lain untuk posisi kayak gitu, emang tangannya harus naik gitu. Cuman ada aturan di aturan handsball ini kan yang memang tangan dari seorang pemain itu, pemain belakang khususnya nggak boleh melebihi dari posisi naturalnya gitu kan. Jadi ya apapun itu akhirnya diganjar hukuman penalti. Nah yang gue mau tanyain adalah Bang, di Twitter itu banyak banget dibilang di mana sebelum Cole Palmer yang ngambil eksekusi, kayak Sterling minta udah gue aja deh yang nge-eksekusi penalti gitu. Tapi akhirnya tetap Palmer yang nge-eksekusi penalti dan bagus, gol. Menurut lu gimana itu Bang? Ya itu juga sebenarnya gini, di pertandingan lalu kan juga Palmer udah menjadi eksekutor ya. Betul. Dan di momen kemarin terlihat, gue juga baru lihat pas lihat cuplikannya di Twitter, ada yang bikin videonya.
Ya gimana Sterling mencoba mau merampas bola dari Palmer. Untungnya ada Enzo di situ. Enzo tuh yang menengahi dan dia menahan Sterling dan mempersilahkan Palmer untuk tetap lanjut jadi eksekutor. Ya menurut gua pasti Pochettino udah bikin semacam urutan siapa yang menjadi prioritas pertama ketika Chelsea mendapatkan penalti, dan pastinya Palmer ada di nomor urut 1. Sterling sendiri untuk bicara shot conversion untuk penalti dia tuh cuma 44%. Oh gitu. Baik di zamannya dia di Liverpool dan di Manchester City maupun di timnas Inggris. Jadi that's why kenapa dia tidak dipercaya menjadi eksekutor penalti di Chelsea. Kalaupun dipercaya mungkin dia prioritas nomor sekian. Mungkin setelah Palmer masih ada Enzo, masih ada nama-nama lain baru Sterling. Walaupun kemarin waktu itu Enzo dapat penalti nggak masuk, akhirnya sekarang dapat penalti Cole Palmer lah. Cole Palmer. Nicholas Jackson sendiri juga di Villarreal nggak pernah dipercaya sebagai eksekutor penalti, jadi belum ketahuan, belum terjadi. Sejauh ini ya kita harus hormati keputusan Pochettino menunjuk Palmer sebagai eksekutor utama, dan sejauh ini dia tenang banget. Yang kemarin juga lama tuh drama VAR juga yang Malo Gusto. Ya enggak, ini si Palmer ketika penalti yang terakhir lawan siapa? Lawan Burnley ya? Apa lawan gue lupa tuh. Match ya sebelumnya lah, karena sebelum international break kan. Jadi gue salut mentalnya, 21 tahun tapi tenang banget. Dia salah satu pembelian terbaik menurut gue musim ini, Cole Palmer, dan kehadirannya benar-benar jadi pemain yang bisa menjadi kunci, khususnya sepeninggal Christopher Nkunku yang masih lama. Kayaknya nanti Desember ya Bang ya. Iya, gue kepikiran tadi di jalan ya Bang. Chelsea kalau punya pemain yang namanya Cole itu pasti bagus. Ada Joe Cole, Ashley Cole, sekarang Cole Palmer. Udah besok-besok kalau beli yang namanya Cole aja kayaknya. Cuman bedanya kan kalau Ashley Cole marganya Cole kan, gitu. Joe Cole marganya Cole. Ini nama depannya yang ini marganya Palmer. Dia. Jadi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Iya. Terus Mar, ada lagi nggak? Mau jauh-jauh nih dari Bali nih. Nah, next match ya kita akan ketemu Brighton, ada juga ketemu Blackburn ya di Carabao 16 besar. Yang pasti 28 Oktober kita ketemu Brentford yang musim lalu agak susah juga nih. Kita kalahin. Brentford ini di awal-awal menurun, tapi belakangan membaik lagi, dan Wisa sama Mbeumo-nya lagi edan-edanan walaupun masih tanpa Ivan Toney ya. Ya menurut gua Brentford berpotensi untuk memberikan perlawanan kuat di Stamford Bridge nanti di hari Sabtu. Gue cuman berharap anak-anak Chelsea dengan hasil kemarin nggak patah arang, justru kemampuan menahan Arsenal 2-2 ini menjadi semacam semangat, modal motivasi kuat untuk bisa menaklukkan Brentford di kandang nanti. Kita main kandang lagi nanti hari home lagi ya Bang. Home lagi. Kali ada live reaction Bang. Ya, nanti kapan-kapan kita bikin, gua nggak tahu, gua kayaknya. Iya, masih bolak-balik, mohon maaf. Aduh, nanti ya kalau udah stay. Iya. Kapan-kapan studio bola syuting di Bali lah kita. Itu boleh. On the beach ya kan. Wah, sore-sore gitu kan. Sunsetan ya kan. Berapa sih tiket? Semoga ada match yang sore-sore. Ada seru tuh. bisa pay later kok. Oh iya. Tapi ini ada kabar baik juga kan? Apa tuh? Ini dari tentang expansion Stamford Bridge. Wah, itu dia tuh. Ini kan lagi ditunggu-tunggu banyak penggemar Chelsea nih. Ini berita kan mengenai ekspansi. Ini kan kemarin Chelsea baru saja sukses mengakuisisi lahan 1,2 hektar yang dihuni oleh veteran perang Inggris itu kan, yang selama ini agak susah tuh dibeli. Akhirnya berhasil dibeli dan sudah deal. Cuman yang masalah adalah sekarang mereka minta 2 tahun untuk relokasi. Jadi cari rumah baru, terima duit kompensasi, pilih-pilih rumah, butuh 2 tahun. Jadi setidaknya 2026, prediksinya 2026 paling cepat Chelsea baru bisa mulai expansion atau redevelopment dari Stamford Bridge. Nah, jadi masih lama ya. Menurut lo
Kalau beneran nih kan, masa iya tim gede di Inggris stadionnya kecil kan emang ya. Iya. Pas nanti pengerjaan stadion baru, menurut lu yang cocok jadi kandang Chelsea sementara tuh yang mana? Wembley kah? Iya. Gue sih Wembley aja, gede kan. Ya kalau bicara faktor kedekatan pastinya Craven Cottage, tapi kan kapasitasnya cuma 30.000. Lebih kecil daripada Stamford Bridge. Iya, itu 10.000 lagi mau dikemanain kan gitu. Masa buka layar tancap di ini depan stadion kan. Ini 40.000 aja orang udah susah banget dapet Iya, tiketnya. apalagi Iya. belum lagi gue rencana mau ke sana juga. Aduh, gimana kan? Nah, Amin, iya. amin. Belum di expansion lah. Iya. Gue sih ya cita-cita yang lama dulu. Iya, itu dia kan. Gue Nah. pengen foto-foto di situ gitu kan. Semuanya full studio bola. Kalau bisa kita ajak deh penonton kita. Iya kan memang ada opsi juga Twickenham. Twickenham itu lapangan rugby kan ya. Oke. Jadi cuman gua nggak tahu apakah rumputnya atau ininya bisa layak nanti. Cuman opsi yang paling realistis ya mungkin Wembley, walaupun jaraknya cukup lumayan jauh dari Stamford Bridge ya Bang ya. Oke, Tapi apapun itu nanti ya kita tunggu saja. Gue cuman berharap dalam 2 tahun ini berarti Chelsea punya waktu untuk membuat sebuah grand design yang keren. Ya kita udah lihat desainnya Roman Abramovich yang kemarin. Ya itu keren, tapi menurut gua masih mudah-mudahan yang versi Todd Boehly bisa lebih ciamik lagi lah. Iya, jadinya nanti pemain-pemain tuh nggak kabur lagi ke Santiago Bernabeu, ke Camp Nou. Orang-orang bilang kan, wah main di sini Iya. rasanya tuh beda gitu. Nah udah biar betah aja di Stamford Bridge gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kita kan kalau ada yang kabur ke Camp Nou juga yang udah tua-tua, yang udah expire kan. Kalau yang kabur ke Madrid biasanya dibayar dengan harga yang cocok, ya nggak masalah. Itu sih ikhlasin aja ya. Kiper pinjaman gimana tuh? Kayaknya betah tuh di situ tuh. Kayak gak usah balik ya, soalnya udah ada Robert Sanchez, udah ada Petrovic. Iya biarin aja, nggak apa-apa. Kalau emang gua nggak tahu ya, itu klausulnya nggak ada opsi to buy ya, kayaknya cuman pinjam doang. Jadi ya perkara nanti stay di sana ya itu urusan Kepa nanti sama Madrid lah. Oke. Menurut gua dengan Sanchez, adanya Petrovic, ya udah cukup lah. Belum lagi kita punya Gaga Slonina yang belum kita coba kan. Oke, benar. Jadi menurut gua kehadiran Kepa balik lagi malah bikin complicated nanti. Jadi bagusnya kalau Madrid cocok, monggo bayarin gitu kan. Kalau nggak cocok ya klub lain yang mau silahkan gitu aja. Emang udah cocok di La Liga aja kayaknya ya. Iya, jadi gue sih nggak ada terlalu nggak ada ikatan emosional yang terlalu dalam gua sama Kepa sih. Biasa aja. Oke deh, lu ada lagi yang mau ditanyain Mar? Udah sih. Udah ya, udah ya. Paling ada update yang cukup membanggakan paling dari international break ini sih kemarin. Kendry Páez ya, pemain yang kita ambil dari Ekuador. 16 tahun. 16 tahun menjadi pemain termuda dalam sejarah CONMEBOL ya, yang memperkuat timnasnya 16 tahun 161 hari. Dia cuma kalah sama Diego Maradona. Wow. Diego Armando Maradona. Diego Jadi dia Armando. pemain kedua termuda dalam sejarah CONMEBOL yang sudah memperkuat negaranya di kualifikasi Piala Dunia. Dan hebatnya lagi dia bikin gol. Nah, sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah penyisian World Cup qualifier untuk Amerika Latin. Ini mudah-mudahan dia baru gabung nanti 2025. 2 tahun lagi? Ya, mudah-mudahan udah semakin matang, semakin ciamik lah. Iya, apalagi sekarang di timnas kan deket sama Caicedo. Jadi kayaknya nanti ada adaptasinya Iya. nggak terlalu lama lah ya. Ada Bang, ya. Estupinian juga dari Brighton benar, kan. Brighton. Ya, Ekuador juga tuh. Ya mudah-mudahan lah nanti lebih cerah lagi masa depan Chelsea. Ini makin banyak Ya menang-menangnya. memang sekarang problemnya adalah kita terlalu banyak pemain muda ya jadi kemarin bisa disamai secara mental memang belum terlalu bagus tapi kita tetap optimis. Itu aja sih. Oke, berarti segitu dulu kali ya Bang ya. Siap. Buat video kali ini ya di laga Chelsea versus Arsenal. Mungkin nanti kita bakal bikin lagi next match-nya. Ada Chelsea ketemu Brentford di tanggal 28 nih, bertepatan sama hari Sumpah Pemuda. Anjay. Gue kan pemuda-pemuda Chelsea ini Iya. harus bersumpah. Berbahasa satu. bernegara yang satu, Oh. berbahasa yang satu. Enggak dong. Kalau di Chelsea mungkin di sana kan Inggris. Oke deh, itu segitu dulu teman-teman. Jangan lupa buat kamu yang suka video ini di like,
yang mau komen, di komen aja, kita pasti baca, kita pasti bakal ngerespon juga kalau nanti ada yang sempet. Terus juga di share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea juga, bikin dia tahu kalau misalnya pembahasan kita keren banget sih, parah ini, nggak ngerti lagi loh. Gokil. Oke, segitu dulu, thank you banget, dadah.